semuanya. Perkenalkan, saya Devinta Agnisanto. Saya calon guru penggerak angkatan 8 dari SD Negeri 4 Jabon, Kabupaten Grobogan. Kali ini saya ditemani oleh Pak Ning. Jadi adalah guru kelas 4 di SD Negeri 4 Jabon. Assalamualaikum Pak Ning. Waalaikumsalam Pak Guru. Bagaimana kabarnya Pak Ning hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat. Alhamdulillah ya Pak Ning. Hari ini saya bersama panjenengan akan mengadakan percakapan pra-observasi ya Pak. Sebelum nantinya panjenengan nanti mengizinkan saya untuk mengamati jalan atau proses dari pembelajaran di kelas 4 yang panjenengan aku dipanggil. Perlu saya sampaikan sini Pak Ning bahwa tujuan dilakukannya supervisi ini adalah untuk mengetahui sekaligus mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang Bapak lakukan selama ini. Kemudian hari ini kita akan melakukan percakapan pra-observasi sebagai persiapan awal sebelum Pak Ning nanti melakukan kegiatan pembelajaran yang lebih siap dan tentunya Pak Ning lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik bagi murid Pak Ning sendiri. Begitu ya Pak ya? Di sini perlu saya sampaikan ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan Pak Ning. Yang pertama, apa kira-kira tujuan pembelajaran yang hendak Bapak capai? Begini Pak, berdasarkan rancangan pembelajaran yang sudah saya buat dan saya tulis di sini, itu ada beberapa tujuan pembelajaran yang ingin saya capai di kelas saya. Yang pertama yaitu siswa dapat mendeskripsikan tentang ciri-ciri khusus beberapa tumbuhan xerofit dan tumbuhan hidrofit seperti tumbuhan pemakan serangga, tumbuhan enceng gondok, tumbuhan teratai, dan tumbuhan kaktus. Kemudian siswa dapat mendeskripsikan tempat hidup atau habitat dari beberapa tumbuhan xerofit dan hidrofit yang telah saya sebutkan tadi. Dan selanjutnya yaitu siswa dapat menghubungkan antara ciri-ciri dari tumbuhan itu dengan tempat hidupnya atau habitatnya. Jadi begini Pak, untuk tumbuhan xerofit itu kan tumbuhan yang hidup di lahan yang kering atau cuaca yang panas. Itu nanti hubungannya apa antara ciri-ciri yang dimiliki dari tumbuhan itu dengan tempat hidupnya. Jadi bagaimana tumbuhan itu bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Itu ya Pak. Baik. Jadi di sini setelah saya analisa ada 3 tujuan pembelajaran di Pak Ning yang hendak Bapak capai. Nah, yang kedua yang perlu saya tanyakan Pak Ning, bagaimana dengan atau mungkin area pengembangan apa yang ingin Pak Ning capai atau ingin Bapak observasi dalam pembelajaran nantinya? Untuk selanjutnya area pengembangan pembelajaran yang ingin saya capai yaitu jelas yang pertama yaitu dari aspek afektifnya dulu. Jadi ketika pembelajaran dimulai, siswa itu kan bersama-sama melaksanakan doa bersama, kemudian menyanyikan lagu nasional, terus kemudian diikuti dengan kegiatan-kegiatan lain yang berkaitan dengan afektif. Kemudian yang kedua itu aspek kognitifnya. Jadi siswa itu kita beri materi, kemudian bagaimana siswa itu merespon atau memberikan umpan balik terhadap materi yang kita sampaikan. Dan kemudian yang ketiga itu untuk aspek keterampilannya. Di sini setelah materi itu nanti diberikan itu siswa dapat membuat atau menciptakan produk apa, baik itu produk yang bersifat verbal atau produk yang bersifat ciptaannya. Seperti itu nih Pak. Baik, jadi di sini nanti ada beberapa pengembangan yang ingin Pak Ning sampaikan atau ingin Pak Ning sampai, yaitu pada aspek pengetahuan dan keterampilan. Itu ya Pak ya. Nah, saya juga ingin mendengar Bapak, bagaimana rancangan pembelajaran yang nantinya Pak Ning terapkan di dalam kelas, baik itu terkait dengan strategi pembelajarannya, kemudian mungkin model ataupun media yang Pak Ning gunakan dalam pembelajaran nanti. Yang pertama yang saya harapkan untuk peserta didik saya yaitu dari segi pengetahuannya siswa dapat mendeskripsikan dulu ya Pak, ciri-ciri dari tumbuhan tersebut, tumbuhan enceng gondok, tumbuhan teratai, tumbuhan kaktus, dan tumbuhan pemakan
kemudian siswa dapat mendeskripsikan tempat hidupnya. Jadi ketika mereka melihat apa itu beberapa atau tumbuhan-tumbuhan tadi, itu siswa dapat menyebutkan apa itu tumbuhan tersebut itu sesuai dengan lingkungan atau habitat yang seperti apa. Kemudian pada aspek keterampilan, siswa itu dapat membuat peta konsep yaitu yang menghubungkan ciri-ciri itu antara tumbuhan itu dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi seperti bagaimana hubungan dari ciri-ciri tumbuhan itu dengan tempat beradaptasinya. Dan kemudian siswa dapat menceritakan hubungan antara ciri-ciri tumbuhan itu dengan tempat hidupnya. Jadi apakah ada perbedaan antara tumbuhan xerofit dan tumbuhan hidrofit berdasarkan lingkungan atau tempat hidupnya. Nanti ketika siswa mengamati secara langsung itu akan nampak perbedaan. Oh, ketika siswa itu melihat tumbuhan xerofit itu ciri-cirinya seperti ini dan tempat hidupnya seperti ini. Dan ketika siswa itu bertemu atau melihat secara langsung pada tumbuhan hidrofit seperti enceng gondok dan tumbuhan teratai, siswa juga mengerti langsung itu bagaimana ciri-ciri yang dimiliki oleh tumbuhan itu dan keterkaitannya dengan habitatnya atau tempat hidupnya. Untuk strategi pembelajaran yang akan saya gunakan pada kelas saya nantinya yaitu pembelajaran berdiferensiasi, yaitu di sini kita akan mendasarkan pada kesiapan siswa dengan kondisi sosial emosional dari siswa tersebut. Dan selanjutnya yaitu model pembelajaran yang akan saya gunakan di sini yaitu model pembelajaran PBL atau Problem Based Learning, yaitu model pembelajaran yang melibatkan itu siswa untuk berpikir kritis dan mereka itu dapat mencari solusi atau menyelesaikan masalah terhadap apa yang sedang mereka pelajari. Dan untuk metodenya yang saya gunakan di sini adalah diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Jadi di kelas saya nanti akan saya bagi itu anak-anak menjadi beberapa kelompok berdasarkan tingkat keaktifan dan potensinya. Kemudian setelah saya berikan materi, anak-anak itu bisa berdiskusi dan melaksanakan tanya jawab dan menyelesaikan beberapa penugasan dengan harapan nanti anak-anak bisa terpancing untuk berpikir kritis dan memunculkan berbagai solusi atau ide untuk menyelesaikan masalah terhadap materi yang mereka terima. Begitu nih Pak. Baik Pak. Jadi terkait dengan strategi yang Pak Eling gunakan nanti, itu yang pertama adalah panjenengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional di Pak Eling. Nah, kemudian Pak Eling juga menerapkan model pembelajaran yaitu model PBL atau Problem Based Learning, di mana nanti dari model pembelajaran ini nantinya Pak Eling melibatkan keaktifan peserta didik, gitu ya Pak ya. Selanjutnya untuk metodenya Pak Eling juga menerapkan diskusi kelompok, tanya jawab dan penugasan. Nah, selanjutnya Pak Eling, bagaimana dengan media pembelajaran yang nanti Pak Eling gunakan di dalam kelas? Untuk media pembelajaran yang akan saya gunakan pada pembelajaran ini yaitu yang pertama pembelajaran beberapa jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah. Jadi kita menggunakan media real yang ada di sekitar sekolah. Kemudian apabila dari sekian objek dari pembelajaran itu tidak ada, nanti kita ganti dengan video yang kita tampilkan di slide atau di PowerPoint. Jadi ketika pembelajaran berlangsung, kita dapat mengamati secara langsung beberapa tanaman seperti gondok, kaktus, teratai, dan apabila terdapat kekurangan nanti kita bantu dengan video atau beberapa tampilan slide yang memudahkan kita untuk lebih mengerti terhadap tumbuhan atau objek pembelajaran di kelas ini nanti. Dan selanjutnya yaitu
game edukasi ya Pak. Di sini saya juga telah mempersiapkan game edukasi yang berbasis aplikasi Storyline. Jadi di sini nanti dalam game ini itu kan tersedia beberapa materi, kemudian ada juga video-video yang menarik untuk peserta didik dan terdapat kuis yang nantinya dapat dikerjakan oleh peserta didik, baik itu dikerjakan secara kelompok maupun dikerjakan secara individu. Luar biasa sekali Pak Adi. Pak Adi sudah membuat satu rancangan pembelajaran di mana sudah ada keragaman baik itu konten, kemudian ada keragaman materi, kemudian nantinya pun ada keragaman produknya. Nah, yang selanjutnya Pak Adi saya tanyakan, kira-kira kapan Pak Adi akan melaksanakan pembelajaran tersebut? Di hari apa? Atau mungkin jam berapa Pak? Untuk kegiatan pembelajaran ini nanti yang akan saya laksanakan yaitu saya mengacu pada program semester yang telah saya buat pada semester 1 tahun pelajaran 2023-2024 dan akan dilaksanakan pada hari Kamis minggu depan itu di pagi hari pada jam pertama. Baik Pak, jadi nanti pada hari Kamis minggu depan pada pembelajaran pertama nanti insya Allah saya akan datang di kelas Pak Ade. Sekaligus saya akan melakukan seperti di kelas untuk melihat serta mencatat hal-hal apa saja yang akan terjadi di dalam kelas Pak nanti. Nah, nanti setelah Bapak melakukan kegiatan observasi atau pembelajaran di kelas, kita akan mengadakan percakapan yang terakhir ya Pak ya, yaitu percakapan pasca observasi yang nanti juga akan didampingi oleh pengajar praktik yaitu Pak Bambang. Demikian Pak Niki. Sebelum kita akhiri, kira-kira sebagai refleksi nih Pak Niki, apa yang dapat dapatkan dari hasil percakapan pada hari ini Pak Niki? Dari percakapan ini yang saya tangkap itu adalah ketika kita melaksanakan pembelajaran di dalam kelas dengan beberapa materi yang kita berikan kepada anak itu, kita juga menyiapkan media yang sesuai dengan materi yang akan kita berikan tersebut. Jadi di sini nanti anak akan tidak hanya secara pasif menerima materi, namun kita juga mengupayakan bagaimana anak-anak itu bisa menerima materi dengan tenang, kemudian dengan suasana yang baik dan terdapat interaksi antara guru dengan para peserta didik sehingga tidak terkesan peserta didik itu bosan mendengarkan apa itu materi yang kita berikan saja. Dan yang paling kita harapkan yaitu kita memunculkan solusi dari permasalahan yang terjadi di pembelajaran ini nanti yang dimunculkan khususnya oleh para siswa. Jadi kita nanti bisa menghasilkan semacam pemecahan masalah atau semacam program yang kita mengikuti kalau di dalam kelas di yang setelah itu yang muncul dari media yang sesuai dan kita gunakan di kelas ini. Baik Pak Nim, terima kasih atas waktunya dan Pak Nim itu sudah bersedia berbincang dengan saya di percakapan pra-observasi Pak Nim. Dan percakapan untuk hari ini kita cukupkan, sampai bertemu di kegiatan observasi kelas dan juga percakapan pasca observasi nanti Pak Nim. Yang dari saya, terima kasih Pak Nim. Duduk sangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Sudah sarapan apa belum? Nah, sebelum pembelajaran kita mulai, nanti kita berdoa terlebih dahulu. Siapa ya dari anak-anak yang ingin atau membantu Pak Guru untuk memimpin doa? Yuk, Bapak sini. Yuk, sini Mbak, sini. Yuk, lihat aku.
Siap-siap doa mulai. Anak-anak akan kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran. Nah, sebelum kita lanjutkan, untuk meningkatkan rasa nasionalisme pada anak-anak atau cinta tanah air, mari kita terlebih dahulu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sekarang anak-anak semuanya berdiri. Yo, Indonesia Raya, 1, 2, 3. Dua, tiga, yuk. Mulai, Pak Guru akan memanggil nama-nama mengapai anak-anak berbagi dahulu. Abdullah Muzakkar. Hadir, Pak. Ya. Pelajaran kemarin, waktu pelajaran kemarin kita telah belajar tentang anatomi tubuh. Ya, kemarin kita belajar tentang apa? Akar, batang, dan daun. Ya, anak-anak, pada pagi hari ini Pak Guru membawa sesuatu. Pagi hari ini nanti kita akan belajar tentang ciri khusus tumbuhan. Kenapa? Ada apa dengan ciri khusus tumbuhan? Karena tumbuhan itu karakternya berbeda-beda. Kalau ternyata di sekitar kita ada hewan-hewan yang mempunyai ciri-ciri khusus. Iya, Bob. Setiap hewan maupun Tumbuhan apa saja yang sudah dilihat oleh anak-anak itu jadi jangan tahu. Tumbuhan kaktus, betul. Tumbuhan anggrek, ya sama tumbuhan anggrek. Manakah tumbuhan berikut yang termasuk jenis pemakan serangga? Siapa tahu? Sebelum serangga. Ya, kantong semar, Venus sama tanaman sadu. Kita cek survei membuktikan. Ya, jawaban baru benar ya. Nah, ini ditarik ya. Tarik gini. Ini, Mbak Fitri ini ya. Tumbuhan xerophyll, tumbuhan yang tumbuh di tempat paskil. Ajak keluar, kita melihat secara langsung contoh tanaman-tanaman yang ciri-ciri sejenis bunga kaktus. Terus yang hidup di air, hidrofit mana? Ini geser mundur. Ini tanaman yang tumbuh di ada air. Terus ini ada lagi tanaman yang tumbuh di tempat yang lembab atau apa? Higrofit. Ini contoh tanaman yang hidup di daerah lembab ya. Dari pagi sampai sekarang ketika anak-anak belajar tentang ciri khusus tumbuhan, bagaimana perasaan anak-anak? Senang apa tidak? Kalau kita besok belajar seperti itu lagi, setuju apa tidak? Siapa yang membantu memimpin berdoa? Doa mulai. Yang paling akan saya tunjuk, berhenti di sini dulu, menyebutkan benda ya, atau tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yo, coba yang ada di sekitar kita apa saja? Deretan sini, deretan belakang. Tadi itu semua ya. Yo, yang ada di sekitar
ada sesi yaitu percakapan pasca observasi. Pak Ening selaku guru di SD Negeri Panjaitan. Assalamualaikum Pak Ening. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Ening hari ini? Alhamdulillah baik dan sehat Pak Agung. Alhamdulillah ya Pak. Hari ini kita akan mengadakan percakapan pasca observasi ya Pak. Di mana nanti saya akan memberikan beberapa pertanyaan kepada Bapak terkait dengan proses panjenengan kemarin melaksanakan kegiatan observasi bersama saya di pembelajaran panjenengan. Untuk pertanyaan pertama ya Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi yang kemarin kita laksanakan? Karena itu merupakan kegiatan awal, ya saya masih sedikit canggung ya, kira-kira agak cukup lah. Gitu ya Pak. Alhamdulillah Pak. Jadi untuk kegiatan kemarin sudah berjalan dengan baik. Mungkin bisa Pak Ening ceritakan kembali tentang area pengembangan apa saja yang Pak Ening coba kembangkan di dalam kelas. Kemudian langkah-langkah atau tahapan pembelajaran apa saja yang sudah Pak Ening lakukan saat kegiatan tersebut. Untuk tahapan saya nih, pertama itu membuat perangkat pembelajaran. Dan di sini kemudian untuk area pengembangannya saya memfokuskan diri pada aspek pengetahuan dan juga keterampilan siswa. Untuk aspek pengetahuan ya Pak Agung, saya dapat siswa itu dapat mendeskripsikan ciri-ciri khusus dari makhluk hidup beserta tempat beradaptasinya ke tempat hidupnya. Kemudian pada aspek keterampilan siswa dapat menggambar peta konsep yang berhubungan dengan ciri-ciri khusus dari tumbuhan pemakan serangga, tumbuhan kaktus, ejek gondong, teratai itu dan lingkungan tempat hidupnya. Yang kedua, siswa dapat menceritakan hubungan ciri-ciri khusus antara tumbuhan tersebut dengan lingkungan tempat hidupnya. Jadi menurut Bapak kira-kira sejauh mana area pengembangan itu yang Pak Ening sampaikan tadi, apakah sudah berhasil atau belum ketika dalam proses kegiatan pembelajaran tersebut Pak Ening? Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik Pak, namun di sini masih terdapat sedikit kekurangan. Nah, kemudian Pak Ening yang ingin saya tanyakan kembali terkait ketika panjenengan melaksanakan kegiatan pembelajaran tersebut, apakah masih ditemukan siswa yang mungkin terlihat atau mungkin pasif atau mungkin kurang aktif selama kegiatan pembelajaran tersebut Pak Ening? Sebenarnya hal-hal seperti itu sering dijumpai tidak hanya di kelas saya tapi di kelas rekan-rekan guru, bahwa setiap kita melaksanakan kegiatan pasti ada siswa yang kurang terlibat aktif atau mereka mungkin sedikit kurang antusias dalam mengikuti kegiatan ini Pak. Tepat sekali Pak Ening. Terutama ketika misalnya guru itu melaksanakan suatu kegiatan diskusi ya Pak Ening. Nah kemudian kira-kira menurut Pak Ening hal-hal apa yang menyebabkan kenapa siswa itu kurang aktif ya Pak Ening? Ketika kita melaksanakan kegiatan pembelajaran, biasanya kita membagi anak-anak itu ke dalam beberapa kelompok. Jadi bisa dalam satu kelompok terdiri dari 5 anak atau 4 anak. Namun di sini pada kenyataannya sering kita temui bahwa anak itu memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Jadi ada anak yang suka belajar secara visual, ada yang suka belajar secara auditori, bahkan juga ada anak yang suka belajar secara kinestetis. Jadi ketika itu disatukan, mungkin sedikit ada hal-hal yang mempengaruhi dalam kelompok itu Pak Agung. Baik. Jadi kemungkinan nanti untuk kedepannya dalam setiap pembelajaran nanti Pak Ening ketika hendak melaksanakan pembelajaran akan menyesuaikan dengan adanya keragaman gaya belajar siswa tersebut ya Pak Ening ya. Baik Pak Ening, mudah-mudahan apa yang nanti Bapak panjenengan rencanakan itu dapat terrealisasi dan akan memberikan suatu proses pembelajaran yang lebih bermakna terhadap peserta ya Pak Ening ya. Nah, selanjutnya Pak Ening, kira-kira kapan Pak Ening akan melakukan perubahan terkait dengan rencana yang telah Bapak sampaikan tadi? Insya Allah untuk kegiatan ini akan saya lakukan perubahan secepatnya ya Pak. Pak Ening,
Baik Pak Ning, terima kasih atas jawaban dari Pak Ning. Mudah-mudahan apa yang panjenengan rencanakan nanti secepatnya bisa terrealisasi. Baik Pak, terima kasih banyak atas umpan baliknya, kemudian tanggapannya dari Pak Ning. Akhirnya rangkaian kegiatan supervisi akademik ini sudah selesai, baik mulai dari perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai dengan pasca observasi ini Pak Ning. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya atas waktu yang Pak Ning berikan. Terima kasih Pak Ning. Sama-sama Pak Eko. Terima kasih Pak Ning.